Pilih yang menikah dan sami tasih sakit manggi menikah pengawasan akad pagi kanthi keadaan sehat walafiat. Semoga kita syukuri kanthi walhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shalawat dan salam semoga kita sajengaken dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng para keluarganipun, para sahabatipun, lan ugi dumateng para pendherekipun ingkang setya lan luhur menika nindakaken sunah-sunahipun. Mugi-mugi kami sami pikantuk syafaat wonten jaumil akhir sakmangke. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu rahimahumullah, pilih sakmangke penguasaan akad pagi ingkang baringos menika Ustaz Ahsani Basri SPD MPDI SAG MPDI. Dumateng Bapak Ibu semoga kita simak, mugi-mugi sami pikantuk ilmu dan sakit ngamalkan wonten kehidupan sehari. Salajengipun dumateng Ustaz Ahsani Basri SAG MPDI wekdal cekapipun kawula aturaken semoga nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu jamaah pengawasan akad pagi rahimahullah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kula panjenengan menjalankan doa syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang wonten ing jam menika tasih paring nikmat sehat saged tindak mriki inggih nikmat hidup, panjenengan saged menghirup udara segar, menikmati hari Ahad pagi tanggal 11 Mei kalih ewu selangkung bertepatan dengan tanggal 13 Zulqa'dah atau Dzulqa'dah. Wong Jawa Dzulqa'dah. Enake nggih mung pisan iki. Sesuk pun boten enten melih. Soalnya pun ganti dina Ahad, sesuk nggih pun ganti tanggal. Maka dalam kehidupan kita hari ini hanya terjadi sekali dalam kehidupan kita. Marilah kita maksimalkan hari-hari ini dengan sebaik-baiknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kesempatan kula lan panjenengan dipun paringi sehat, dipun paringi saged nindakaken panggesangan wonten ing kesempatan menika. Monggo Bapak Ibu sekalian dimaksimalke, apalagi bulan-bulan ini
merupakan bulan-bulan yang mulia. Niki di bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah atau bulan Dzulqa'dah. Kalau nek cara Jawa niku Dzulqa'dah. Nek cara Arab Dzulqa'dah. Ini termasuk 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di bulan-bulan yang lain yang dimuliakan. Jadi setahun itu ada 12 bulan. 3 bulan yang dimuliakan itu berjejer berturut-turut, sedangkan 1 bulan itu terpisah. Apa itu? Nah, maka kita lihat di surat At-Taubah ayat 36 tentang bulan-bulan yang dimuliakan, atau termasuk ini bulan Dzulqa'dah ini termasuk bulan yang dimuliakan. Maka bulan yang utama, keutamaannya apa? Nanti kita bahas bersama-sama. Bapak Ibu, di surat At-Taubah ayat 36 kita bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallahi asna asara sahran fi kitabillah. Sesungguhnya iddatah bilangan indallahi di sisi Allah isna asara, ada 12 bulan, ada 12 sahra fi kitabillah, ada 12 bulan sebagaimana yang ditetapkan Allah di dalam kitabnya, atau sebagaimana apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 12 bulan itu napa? Napa Bu? Januari Februari. Boten. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nek niku bulan-bulan Arab, tapi dimodifikasi oleh Sultan Agung jadi bulan Jawa. Suro, Sapar, Mulut, Ba'da Mulut, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Ruwah, Poso, Syawal, Dzulqa'dah, besar. Apal sing pundi, Bu? Apal sing Jawa. Apal sing Jawa. Nek cah-cah sakniki mungkin luwih apal sing Januari, Februari, Maret, karena memang tidak dibiasakan dari kecil. Maka nek dibiasakan ya nanti apa? Dari ngapalke mungkin bisa disingkat-singkat. Muharram karo Safar. Musa ngoten singkatane. Muharram, Safar. Terus Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Singkat apa? Roro, Musyarrara, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Juju, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Terus
Rajab, Sa'ban, Rosa, terus Ramadan, Syawal, Rosa meneh, terus Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Dzulhijjah ngoten lho. Jadi kok nek ngajari anake atau putune bisa kita sampaikan apa Musa, Roro, Jum-jum, nama mana? Roso, Jul. Luwih gampang napa luwih angel niku? Luwih angel. Niku sing nganggo napa sing nganggo istilah Arab nggih. Nek nganggo istilah sing Jawa mungkin saged disingkat dhewe. Nek Jawa disingkat piye? Sura karo Sapar. Singkatannya apa? Supar. Sura karo Sapar, Supar. Terus mulut ba'da mulut. Mubah. Supar mubah. Mulut ba'da mulut, Jumatil awal, Jumatil akhir. Napa niku singkatane? Jumatil awal, Jumatil akhir. Terus Rajab, Ruah. Napa? Rajab, Ruah. Rajab, Ruah. Ramadan, Poso, Syawal, Posa. Terus Dzulqa'dah besar. Nah, mungkin panjenengan punya adian dewe tidak masalah. Yang penting kita bisa menjelaskan dan memahami bahwa bulan-bulan milik kita umat Islam itu bulan-bulan yaitu bulan-bulan Hijriyah, bulan-bulan Hijriyah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atul hurum. Di waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi ketika Allah menciptakan langit dan bumi itu sudah disertai penetapan bulan-bulannya. Jadi dulu sekali urungnya Januari, Februari, Maret itu Allah sudah menciptakan langit dan bumi itu sudah disertai dengan menamai bulan-bulannya di 12 bulan dalam satu tahunnya. Tapi kita lebih familiar dengan bulan-bulan Masehi daripada bulan-bulan Hijriyah. Nah, maka saat ini diwalik. Maka kalau kaidah persuratan di Muhammadiyah itu bulan Hijriyahnya di atas. Bulan Hijriyahnya di atas, kemudian bulan Masehinya di bawah. Itu kaidah persuratan di. Untuk apa? Ya untuk kita menyemangati terus, mengingat terus bahwa bulan-bulan Hijriyah itu adalah bulan kita. Dan di antaranya yang 12 bulan itu, maka ada 4 bulan yang haram, yang mulia. Dzalika dinul qayyim, itulah ketetapan agama yang lurus. Wala tadlimu fihinna anfusakum, dan janganlah kalian menganiaya diri kalian di bulan-bulan itu. Wa qatilu musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah, maka perangilah kaum musyrik sebagaimana mereka memerangi kalian semua. Dan ketahuilah
bahwa Allah berserta orang-orang yang bertakwa. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Dan ketahuilah Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu sekalian, kita pada hari-hari ini termasuk memasuki di bulan Dzulqa'dah atau Dzulqa'idah. Dzulqa'idah itu salah satu 4 bulan yang disepakati oleh orang Arab yang telah ditetapkan oleh Allah SWT menjadi bulan yang mulia selain bulan Muharram, Rajab, dan Dzulhijjah. Jadi 4 bulan yang mulia dimuliakan itu adalah 3 bulan berturut-turut dimulai dari bulan Dzulqa'dah atau Dzulqa'idah. Yang berikutnya adalah bulan Dzulhijjah atau besar. Yang berikutnya adalah bulan Muharram atau Suro. Ini 3 bulan berturut-turut bulan-bulan yang dimuliakan. Yang terpisah adalah bulan Rajab. Apa yang dianjurkan ketika kita memasuki bulan-bulan Muharram itu, yang pertama di ayat ini adalah janganlah kalian menganiaya diri sendiri. Menganiaya diri sendiri itu apa? Ya bagian kita berbuat kedzaliman. Berbuat kedzaliman itu apa? Yang paling besar kedzaliman itu adalah kesyirikan. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu adalah kedzaliman yang besar. Tetapi banyak di antara kita di bulan-bulan Muharram, di bulan-bulan yang dimuliakan itu justru melakukan kesyirikan yang besar. Coba nek bulan Suro. Nah, nek bulan Suro dong apa? Do itu minta syirik ke orang. Padahal harusnya itu dilarang. Tidak boleh umat Islam melakukannya. Ngedipleng tekan Solo. Boleh apa? Boleh teletong. Tiga mulih. Tiga jimat. Jari marai berkah. Orang marai ayu buat nek marai ayu tinggo pupur ngono. Nah itu harusnya tidak dilakukan dimanapun tempatnya, kapanpun waktu itu berada kita. Apalagi di bulan-bulan yang mulia, maka tidak boleh itu dilakukan. Maka kita harus merevolusi diri kita sendiri untuk senantiasa memperbaiki. Sing dewi iki urung ngerti ya ora apa-apa lah, jenenge wong urung ngerti. Nek sakniki wis ngerti, maka tidak boleh umat Islam itu melakukan kedzaliman. Kedzaliman yang besar itu adalah kemusyrikan atau kesyirikan. Kesyirikan itu apa? Segala bentuk peribadatan atau segala bentuk keyakinan yang menganggap ada sesuatu yang berlebih selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peribadatan ya mungkin nek wayah suro ijik nyepai sajen-sajen, atau mungkin dulu nek ijik cilik kula niku kon nganggo apa gelang karet. Ada keyakinan-keyakinan tertentu, termasuk keyakinan nek mantu sasi suro kuwi sial. Ini loh, itu keyakinan itu. Keyakinan yang seperti itu bagian dari kesyirikan. Maka karena itu bulan-bulan baik, mula aja duwe keyakinan
yang tidak baik, keyakinan yang menimbulkan kesyirikan. Sing mantu bulan suro ya ora apa-apa akeh. Maka nek cah cilik-cilik niku tak takoni, Gusti Allah karo setan menang ndi? Cah cilik-cilik tipean iki. Menang setan. Bu, orang mungkin cah cilik-cilik Gusti Allah karo setan menang Gusti Allah lho, Pak. Karena Allah itu yang menjadikan setan, yang menciptakan. Tetapi kalau kita orang-orang tua kadang mau mengikuti hukum Tuhan, belum bisa lepas keyakinan itu, koget-koget. Masih ada pikiran-pikiran seperti itu, koget-koget. Nah, itu yang harus kita kikis sedikit demi sedikit. Syukur iso frontal itu lebih bagus. Enggak apa-apa Bapak sekalian. Di bulan-bulan yang mulia itu kita melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bagus. Maka dianjurkan di bulan-bulan yang mulia itu kita memperbanyak ibadah. Karena amalan kebaikan yang kita laksanakan di bulan-bulan yang utama adalah dilipat gandakan pahalanya. At-Tabari menyebutkan dalam tafsirnya bahwa keistimewaan bulan Dzulqa'dah sebagai bulan yang suci dan bulan yang diagungkan, bulan yang penuh kehormatan, maka di dalamnya amalan yang baik akan dilipat gandakan. Apa yang dilipat pahalanya? Sedangkan amalan yang buruk juga akan dilipat gandakan dosanya. Ini menurut pendapat Imam At-Tabari. Bu, mpun wani dilipat gandake dosane. Hah? Wani mboten? Dosane wis akeh apa meneh dilipat gandakan. Tambah dene-dene. Maka itu harus keyakinan yang tidak betul harus kita hilangkan. Keyakinan yang tidak betul. Pokoknya Allah itu pasti perintahnya dan larangannya pasti akan memberikan yang terbaik buat kita. Maka setiap larangannya harus kita jauhi. Setiap perintahnya harus kita laksanakan. Sisi wanita nek mantu wayah suro. Wani betul lah. Oh. Wah, ini balah sing teko engko akeh ora nek barengane. Selo. Soalnya nek wayah besar. Angger minggu iki masih loro, telu. Apa ora nek dina liyane. Padahal Dzulqa'dah itu juga bagus ya. Niki pun enten undangan dereng. Burung tau lah. Burung nenek. Ya enek ning ora kaya nek besar. Ora kaya nek besar. Surah engko makpet. Enak. Rai lah. Baik Bapak sekalian. Jadi janganlah kita berbuat kedoliman. Yang kedoliman yang paling besar adalah kesyirikan, sebagaimana saya sampaikan tadi. Maka di bulan-bulan Muharram atau di bulan-bulan yang diharamkan harusnya kita memperbanyak kebaikan agar kebaikan itu dilipat gandakan dan menghilangkan dosa-dosa atau kedoliman-kedoliman. Kemudian yuqatilu musyrikina kafah kama yuqatilu nakum kafah. Perangilah orang-orang musyrik
semuanya sebagaimana mereka memerangi kalian. Nah, ini pernah terjadi juga di bulan Dzulqa'dah, yaitu kaum muslimin di Madinah perang melawan Bani Quraidah. Bani Quraidah itu terjadi di bulan Dzulqa'dah yang harusnya tidak terjadi peperangan. Tetapi mengapa itu terjadi peperangan? Karena Bani Quraidah itu telah berkhianat terhadap perjanjian yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan orang-orang Yahudi di Madinah. Jadi ibu sekalian, Bani di Madinah itu jauh sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah itu sudah ada orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi itu membaca kitab. Dari kitab yang di Taurat itu sudah disebutkan nanti bahwa ada nabi yang yang akan turun di akhir zaman. Nanti akan juga ada di Madinah, akan ada di Mekah, itu sudah dia baca. Sehingga orang-orang Yahudi itu ingin menyongsongnya, mendapatkan kenabian itu. Tetapi karena nabi yang di Arab itu lahir bukan dari jalur golongan Yahudi, lahirnya bukan dari jalur Nabi Yakub yang dikenal dengan Israel itu, tetapi lahir dari turunnya Nabi Ismail. Nah, maka mereka gigot. Mereka tidak mempercayainya. Nah, ini kan kesombongan Yahudi. Jadi di Madinah itu ada Bani Nadir, ada Bani Qainuqa, ada Bani Quraidah. Yang itu juga orang-orang Yahudi di Madinah itu juga yang sering memprovokasi. Dan ketika sebelum Rasulullah hijrah itu mereka sudah menguasai Madinah. Hingga suku asli orang Madinah, Aus dan Khazraj itu sering berperang. Nah, itu karena provokasinya orang-orang Yahudi. Nah, ketika terjadi perang Ahzab, kenapa perang Ahzab? Perang Ahzab itu bisa disebut juga perang Khandaq. Perang Khandaq itu perang yang ketika Rasulullah itu membuat parit sing dugi Madinah riyen piknike tekan Khandaq mboten sing umroh niku tekan piknike tekan Khandaq mboten. Jadi paritnya itu dalam dan lebar. Itu digali mengelilingi kota Madinah. Nek jarang ya Israel ora iso meloncat. Nek wong apa meneh. Jadi jero. Itu idenya Salman Al-Farisi. Seorang dari Persia yang kepingin ketemu nabinya, itu sampai direwangi membara ke Mekah. Pengen idenya itu. Nah, kemudian membuat parit itu luar biasa. Tanah di sana wis bebatuan, kejero. Kemudian sepanjang kota Mekah itu berapa kilo. Jadi luar biasa umat Islam ketika itu. Karena apa? Untuk menangkis serangan dari kaum musyrikin dari Quraisy, dari Mekah. Nah, ternyata Bani Quraidah ini berkhianat. Berkhianatnya apa? Kerjasama dengan Quraisy.
Jadi menikam dari belakang, Rasulullah menghadapi musuh dari kaum kafir Quraisy dari Mekah. Dari dalam sendiri orang-orang Bani Quraidah itu juga berusaha untuk melawan pripun atau niwa kira-kira. Jadi luar biasa ini, luar biasa himpitan perjuangan Rasulullah SAW itu untuk menegakkan kalimat Allah itu perjuangannya luar biasa, sehingga sampai saat ini kita bisa merasakan Islam itu hadir di sini. Maka ketika itu kemudian diperangilah Bani Quraidah setelah orang-orang yang berkemah, orang-orang kafir Quraisy berkemah di luar kota Madinah beberapa hari, sampai kemudian Allah mendatangkan angin yang kencang dan sangat dingin hingga kemahnya porak-poranda. Kemudian juga orangnya sudah tidak kuat dengan hempasan angin yang luar biasa itu. Maka kafir Quraisy itu kemudian kembali ke Mekah. Jadi tidak orang iso mlebu Madinah dan dia kembali. Nah setelah itu Rasulullah menghadapi orang-orang Bani Quraidah itu. Jadi karena apa? Jane ra entuk perang ini karena mereka sudah memulai, ya nggak apa-apa. Perangilah sampai semuanya, sehingga orang-orang yang laki-laki dari Bani Quraidah itu semuanya dibunuh. Ini juga terjadi di bulan Dzulqa'dah. Wa alamu annallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Bapak-ibu sekalian rahimakumullah, bulan Dzulqa'dah juga disebut bulan haji karena di bulan itu Rasulullah melaksanakan ibadah haji, mulai persiapan melaksanakan ibadah haji, karena perjalanan Madinah sampai di Mekah itu juga memakan waktu. Jadi sudah persiapan. Tapi kalau di sini juga bulan Dzulqa'dah ini sudah mulai bulan haji, ini yang haji sudah mulai berangkat. Nah jamaah haji Karangdawa terbagi dalam 4 kloter. Kloter 74, satu orang Ibu Dokter Dewi itu berangkat pada tanggal 23 Mei jam 4 pagi. Kemudian kloter 75 itu berangkat 15 orang dari KPIHU Arafah, berangkat jam 7 pagi. Kemudian kloter 76 4 orang dari MTA berangkat jam 11 siang. Kemudian kloter 77 dari Nurul Umah itu berangkat 11 orang, berangkat jam 5 sore. Jadi besok sehari penuh untuk pemberangkatan ini. Al-Hajju ma'lumat. Haji itu waktunya sudah dimaklumi. Kapan itu? Ya dimulai dengan bulan Dzulqa'dah. Ibnu Katsir mengemukakan yang dimaksud maklumat
bulan yang tidak sah ihram untuk menunaikan ibadah haji kecuali bulan-bulan ini. Jadi di bulan-bulan itulah kita mulai untuk melaksanakan ibadah haji, yaitu bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah, atau bulan Muharram dan Rajab, yang bulan-bulan yang mulia. Termasuk juga sebenarnya umroh di bulan Dzulqa'dah itu, karena Nabi juga sering umroh di bulan Dzulqa'dah. Ketika perjanjian Hudaybiyah itu juga mau umroh di bulan Dzulqa'dah, tetapi tidak bisa karena dicegat. Kemudian terjadi perjanjian Hudaybiyah, umrohnya atau hajinya harus ditunda setahun lagi itu. Dan alhamdulillah kalau Indonesia ya bulan-bulan Dzulqa'dah ini sudah mulai berangkat ibadah haji, maka persiapan ibadah haji juga dimulai di bulan Dzulqa'dah. Kemudian pula bulan Dzulqa'dah ini ada peristiwa juga bertemunya Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertemuan Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saat itu masa 30 malam yang dijanjikan oleh Allah kepada Nabi Musa untuk bertemu dengannya terjadi di bulan Dzulqa'dah. Sedangkan yang 10 malam sisanya terjadi di bulan Dzulhijjah, sebagaimana di surat Al-A'raf ayat 142. Wa wa'adna Musa salasina lailatan wa atmamnaha bi'asri fatamma miqatu rabbahi arba'ina lailatan faqala Musa li akhihi Harun ukhlifni fi qaumi fa asli lana tattabi' sabilal mufsidin. Dan telah kami janjikan kepada Musa, yaitu akan memberikan Taurat sesudah berlalu waktu 30 malam, dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi. Jadi 30 malam di bulan Dzulqa'dah ditambah 10 malam di bulan Dzulhijjah. Maka sempurnakanlah waktu yang telah ditentukan Tuhannya, yaitu 40 malam. Dan berkata Musa kepada saudaranya yaitu Harun, gantikanlah aku dalam memimpin kaumku dan perbaikilah, dan janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan. Nah, itu jadi ketika Musa menghadap Allah di bulan Dzulqa'dah dan bulan Hijjah itu, kenabiannya di umatnya diserahkan kepada. Setelah itu kemudian ada peristiwa itu Samiri, ya, istilah Samiri, gawe sapi sing iso muni. Nah, terus orang-orang ketika ditinggal Nabi Musa itu melengos dengan ajaran Nabi Musa. Nah, itu di bulan Dzulqa'dah. Jadi bulan yang sangat mulia. Makanya monggo kita gunakan kesempatan di bulan Dzulqa'dah ini dengan juga kegiatan-kegiatan yang mulia. Jadi apa kemudian di bulan Dzulqa'dah itu pula terjadi peristiwa
menikahnya Rasulullah SAW dengan Zainab. Dengan Zainab. Zainab itu siapa? Zainab itu dulu jandanya Zaid bin Haris. Zaid itu siapa? Zaid itu anak angkatnya Rasulullah. Dia seorang budak yang kemudian dimerdekakan. Zaid itu pula termasuk salah satu penulis hadis yang banyak meriwayatkan hadis. Itu Zaid. Nah, ketika Zaid sudah dewasa, maka kemudian sudah waktunya untuk menikah, maka beliau menyerahkan urusan nikahnya kepada Rasulullah SAW. Nah, terus pun borong Rasulullah, walaupun wayahe di bojo, panjenengan golek sinten kula manut. Enak ora cah saiki ngono kuwi. Ora enak. Golek dhewe. Padahal digolekke iki rung karuan elek, golek dhewe iki rung karuan apik. Ini zaman saiki nek ra golek dhewe kaya Siti Nurbaya. Padahal ya raja Minan. Akhirnya Rasulullah meminangkan Zaid itu kepada Zainab, putra bibinya. Nah, Zainab itu keluarga kaya, termasuk juga bangsawan. Sedangkan Haris Zaid itu kan mantan budak. Allah ingin mematahkan tradisi itu. Jadi budak yang sudah merdeka ya harus merdeka, jadi nikah harus sama-sama ya ora apa-apa. Ya, semula memang Zainab tidak mau semula Zainab tidak mau, tetapi karena kemudian ada perintah di dalam Al-Quran, tidaklah patut seorang mukmin itu tidak mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Maka Zainab, nek niku perintahin jenengan yang kula manut. Nah, akhirnya ngoten. Sehingga Zaid menikah dengan Zainab. Tapi kemudian di pertengahan dalam pernikahannya itu mereka tidak bisa menjaga keberlangsungan pernikahannya. Zainab itu termasuk orang yang keras, disiplin. Zaid itu termasuk orang yang lembut, sehingga Zaid tidak kuat, tidak sabar, sehingga di tahun pertama itu sudah ingin menceraikan Zainab. Kemudian diberitahu oleh Rasulullah, coba bersabarlah, sabar. Tetapi memang kemudian Zaid tidak sabar, sehingga kemudian terjadilah perceraian itu. Nah, setelah terjadi perceraian itu, kemudian turunlah ayat yang memerintahkan Rasulullah untuk menikahi Zainab. Ini Bu. Jadi Rasulullah menikah dengan Zainab itu juga di bulan Dzulqa'dah. Jadi jenengan neng sasi Dzulqa'dah yo ora apa-apa. Mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menikah di bulan Dzulqa'dah dengan Zainab. Juga ingin mematahkan bahwa janda mantane anake angkat iku ora apa dinikahi. Yang dulu ketika itu zaman di Arab sana itu tabu. Jadi pernikahan yang dilakukan oleh Haris, Zaid dan Zainab maupun Rasulullah dengan Zainab
itu sebagai pendidikan bagi umat Islam bahwa sesungguhnya tradisi-tradisi keyakinan zaman yang dahulu itu mantan budak itu ora entuk nikah karo wong itu terpatahkan. Kemudian juga mantane anak angkat kuwi ora iso dinikahi juga terpatahkan. Sehingga sebagai pembelajaran buat umatnya bahwa apa yang dilakukan oleh tradisi-tradisi Arab itu oleh Islam dihapuskan. Bapak sekalian, di bulan Dzulqa'dah itu pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan haji dan umroh. Sebagaimana diriwayatkan oleh hadis Bukhari dan Muslim melalui Anas bin Malik, dicatatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'tamara arba'atul umrati ibnu Umar kulluhum fi di qa'dati illa allati ma'a hajjatihi umratan min Hudaybiyah aur zamanal Hudaybiyah fi di qa'dati wa umratan minal ami muqbili fi di qa'dati wa umratin min Ji'rana haitsu qasama anna ima Hunaini fi di aqdati wa umrata ma'a hajjatihi. Sesungguhnya Rasulullah SAW melakukan umroh 4 kali, semuanya di bulan Dzulqa'dah, kecuali umroh yang mengiringi haji beliau. Jadi umroh Rasulullah itu di bulan Dzulqa'dah. Orang kaya wong Indonesia ya. Wong Indonesia kuwi nek munggah kaji ngono sisan umroh. Jadi metu nang apa? Mikot niat umroh terus umroh meneh. Jadi pas ibadah haji itu sisan nyucuk ke umroh. Banyak yang seperti itu. Rasulullah umrohnya 4 kali, semuanya di bulan Dzulhijjah, kecuali ketika beliau haji, yaitu haji yang terakhir. Yang pertama umroh dari Hudaybiyah di tahun perjanjian Hudaybiyah, juga di bulan Dzulqa'dah. Kemudian umroh di tahun berikutnya di bulan Dzulqa'dah pula, berangkat dari Ji'rana. Nah, ini neng kono kabeh. Di mana beliau membagi harta rampasan perang Hunain. Dan umrah yang ketiga adalah ketika beliau haji, di haji wada'nya. Itu beliau melakukan haji kiron. Jadi umroh dulu baru haji. Alasan Nabi SAW berumroh di bulan Dzulqa'dah, menurut An-Nawawi dalam kitabnya Syarah Muslim disampaikan bahwa para ulama mengatakan Nabi SAW melakukan beberapa kali umroh di bulan Dzulqa'dah karena keutamaan bulan ini dan dalam rangka menyelisihi masyarakat jahiliyah dalam waktu pelaksanaan umroh. Karena orang-orang jahiliyah berkeyakinan bahwa umroh di bulan Dzulqa'dah adalah perbuatan yang sangat
kurang ajar. Keyakinan orang-orang jahiliyah seperti itu, sehingga itu dipatahkan oleh Rasulullah SAW. Justru di bulan Dzulqa'dah itu bulan yang mulia untuk melaksanakan umroh. Tapi kalau kita sekarang di Indonesia itu mau bulan Dzulqa'dah umroh tidak bisa, karena sudah ditutup untuk persiapan haji. Jadi ini pun ditutup Ramadan, Syawal, akhir pertengahan Syawal itu pun persiapan jaga haji, dengan Dzulqa'dah itu pun tutup, tidak bisa umroh kalau sekarang. Nah, umroh yang lain mungkin di bulan-bulan yang lain seperti bulan Rajab, monggo di bulan Muharram ya tidak apa-apa, bulan-bulan yang mulia, ataupun ya Ramadan ya apa umroh itu bisa apa, syukur bisa ngepasnya waktu yang mulia tidak apa-apa. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan umroh di bulan ini beberapa kali sebagai puncak penjelasan yang menunjukkan bolehnya umroh di bulan Dzulqa'dah, serta membantah keyakinan orang-orang jahiliyah yang menyatakan bahwa umroh di bulan Dzulqa'dah itu suatu kekurangan ajaran. Kemudian yang kedua yang perlu dilaksanakan atau kita lakukan di bulan-bulan Dzulqa'dah itu adalah menjauhi perbuatan maksiat, zalim dan kekufuran. Sebagaimana sudah kami sampaikan di depan, wala tadlimu fina anfusakum, janganlah kalian menganiaya diri kalian di 4 bulan-bulan yang mulia itu, yakni menganiaya terhadap diri sendiri dalam perbuatan maksiat dan dosa. Sebagaimana pula perbuatan maksiat yang dilakukan di kota Mekah atau kota-kota yang dimuliakan, dosanya juga akan dilipat gandakan. Sebagaimana firman Allah, "Faman yurid fihi bihati bidzulmin nudzikhu min adzabin alim." Dan siapa yang dimaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zalim, niscaya kami rasakan kepadanya siksa yang pedih. Maka di bulan-bulan haji itu, ketika orang-orang juga melaksanakan ibadah haji itu, maka dilarang membunuh, mencabuti tanaman, dan kegiatan-kegiatan yang larangan-larangan haji itu, karena itu perbuatan yang dosa. Terlebih itu di kota yang dimuliakan, kota suci. Maka ketika perbuatan kebaikan dilipat gandakan dosanya, perbuatan kemaksiatan juga dilipat gandakan dosanya. Maka pun adoh-adoh saka Indonesia tekan Arab, tekan Mekah kono neng kono guru arep ngrasani maneman ragate. Neng kono guru ngarep hibah itu gak adoh-adoh. Wis tekan kono terus enggak ngaji kok tiba-tiba guru tekan kono guru rasan-rasan tonggone. Rasan-rasan koncone. Terus apa sithik dadi jidan. Engkelah. Nah, maka bala rofas, bala jidal, bala orang kena rofas, omongan sing rusuh. Kemudian jidal, engkel-engkelan. Nah, ini yang menjadi perhatian kita sekalian ketika haji maupun umroh. Walaupun tidak haji dan umroh ya sebaiknya tidak dilakukan. Nek orang ngeyel iki ora marem. Rumangsane nek ngeyel iki bangga.
padahal salah ngeyel. Itu menunjukkan kebodohan. Jadi monggo untuk di bulan-bulan yang seperti ini kita maksimalkan pahalanya dengan memperbanyak amal soleh. Nah ini memperbanyak amal soleh. Al-hajju azhuru ma'luman faman farada fihinnal hajja wala rafasa wala fusuqa wala jidal. Nah, sudah saya sampaikan tadi. Wala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allahu wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa wattaqullaha wattaquni ya ulil albab. Musim haji adalah beberapa bulan yang sudah dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu untuk mengerjakan ibadah haji, jadi ketika sudah meniatkan ibadah haji loh, ketika haji loh ya, nggak harus niat haji. Nah, mulai dari niat itu orang nek wis tidak haji, tapi mulai dari kita melaksanakan niat haji itu, maka tidak boleh rofas, tidak boleh fasik, tidak boleh pula berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan kerjakan apa yang kalian kerjakan, dan apa yang kalian kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah akan mengetahui. Berbekalah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, hai orang-orang yang berakal. Kemudian ini menjadi sebaik-baik bekal adalah takwa. Tidak hanya kalau kita konteks ibadah haji dan lunga haji itu ya bekal utama adalah takwa, tetapi dalam pengertian yang lebih luas lagi, ketika kita mau bepergian yang lebih jauh, bepergian yang lebih jauh itu mana? Ya ke dunia lain. Dunia lain mana? Ya akhirat. Ya itu adalah bekalnya juga takwa. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka sebaik-baik bekal adalah takwa. Karena kalau bekal yang lain itu habis. Karena kalau bekal takwa nanti tidak akan habis, karena keyakinan. Bekal nopo? Bekal duit, kono dalan yo entek. Bekal panganan yo entek. Bekal minuman juga habis. Tetapi bekal takwa itu tidak akan ada habisnya. Dengan takwa itu Allah akan menolong kita. Karena dengan takwa itu akan diberikan kemudahan kita dalam perjalanan, dalam setiap kegiatan. Nah, orang-orang yang sudah keyakinannya luar biasa, maka tidak akan pernah takut ketika dia melakukan sebuah perjalanan, selama ia bertakwa. Oleh karena itu, maka adalah kita memperbanyak amal soleh. Apa amal soleh itu? Yang perbuatan-perbuatan yang baik, puasa, sholat, sedekah, berjuang di jalan Allah, membaca Al-Quran, berzikir, thalabul ilmi, menyambung silaturahim, memuliakan tamu, berkata-kata yang baik, itu semuanya amal soleh. Nah, itu bisa kita lakukan sesuai dengan kepentingan kita, yang mana yang lebih bisa kita maksimalkan. Jadi dua amal petingan ngoten niku. Nek salat bengine ora iso ya mungkin silaturahmine sing diperkuat. Nek dikire ora iso ya thalabul ilmine diperkuat. Ora gerakat pagi tok. Mungkin kajian nang masjid. Di sini kan banyak kajian.
sering berangkat pengajian, atau orang sahabat duwe tangga yang berbuat baik kepada tetangga, atau muni repot jangan cepet-cepet dibantu, dan seterusnya dan seterusnya. Yang tidak ragat ya sholat sunnah niku ora ragat nih, silaturahmi sama ragat. Jadi orang ragat ora apa-apa, ini kadang oke. Nah itu semoga kita maksimalkan di bulan-bulan ini untuk kebaikan-kebaikan yang banyak. Saya kira itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ada salahnya mohon dimaafkan. Nasrullah wa fathul qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran dumateng Ustaz Ahsani Basri SAG MPDI atas tausiahnya, mugi-mugi sakit menambah keimanan ketakwaan bangsa. Bapak Ibu jamaah ahad pagi sadèrèngipun kita akhiri acara menika wonten pengumuman ingkang setunggal nggih menika kajian ahad pagi ingkang badhe dateng tanggal 12 Zulqa'dah tahun 1496 Hijriah atau tanggal 18 Mei 2000 selangkung nggih menika ingkang badhe ngaos Ustadz Tugiran saking Ketua Korps Muhammadiyah Kabupaten Klaten. Lajeng infak untuk hari ini nggih menika sejumlah 900.000 rupiah. Jazakumullah khairan dumateng Bapak Ibu ingkang sampun infak, mugi-mugi Allah paring balasan ingkang langkung sae. Jazakumullah khairan katsiran. Makaten Bapak Ibu pengawasan akad pagi sampun cekap, monggo kita akhiri kanthi waosan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saking kula nelepati pamunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng kondur berakaken mugi-mugi wilujeng wonten griya. Amin.